Benar-benar nggak ingat kalau sekarang saya ada kajiannya. Masya Allah. Tadi saya telepon Ustaz. Benar, kalau nggak ditelepon, was bablas. Benar-benar Allah. Jadi sampai ayat berapa tadi jadi? Sampai ayat sampai 4 ayat ya. Al-Baqarah ayat 4. Ya, Al-Baqarah. Baik. Tadi siapa yang baca? Dalil muttaqin, Ustaz. Dalil muttaqin ya. Dalil muttaqin kan sudah kan di ayat 2 kan? Udah ya. Ya. Sekarang ayat berapa? Ayat 3. Ayat 3. Ya. Baik. Ini sudah mulai setoran terjemah apa masih di Bu Dini? Masih dibimbing. Masih belajar, Ustaz. Masih belajar. Coba menerjemah dulu biar paham, Ustaz. Ya. Baik ya. Kita sekarang di ayat 4 ya. Ayat 3. Ayat 3. Ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alladzina, orang-orang yang. Perhatikan. Ini kan ada lil muttaqin kan? Terus ada alladzina setelahnya. Nah, alladzina ini menerangkan lil muttaqin. Gitu ya. Jadi kalau ada alladzina di awal itu biasanya menerangkan ayat sebelumnya. Ya, Bu? Jadi menerangkan ayat sebelumnya. Itulah makanya suka dalam terjemahan ada di dalam kurung yaitu. Kenapa? Karena alladzina sedang menerangkan lil muttaqin. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina, yaitu orang-orang yang. Ya. Ini kan ada walladzina dan orang-orang yang. Innalladzina dan orang-orang yang. Tuh, ini mah ya harus hafal alladzina, artinya orang-orang yang, supaya tidak usah buka buku panduan. Ya, tadi mau ngomong supaya tidak buka baju. Siang Pak Ustadz. Untung aja nggak terceretot ya. Suka marah buka bajunya gitu. Ya, alladzina yaitu orang-orang yang yu'minuna. Nah, ini kan ada ya, wawunun. Dan itu pasti banyak banget itu. Mereka, ya kan? Saya yunfiqun ya wawunun, pasti itu mereka. Ya, yu'minuna lagi tuh, ya wawunun mereka. Banyak, yuqinun ya wawunun mereka. Pasti banyak sekali. Dan yang paling banyak dalam Al-Quran itu adalah mereka dan kalian. Itu paling banyak itu. Kenapa? Karena Al-Quran ini mengurusi banyak manusia. Ya, jadi urusannya urusan kelompok manusia. Ini kelompok orang-orang yang bertakwa sekarang yang sedang dijelaskan oleh Allah. Gitu ya. Alladzina
yaitu orang-orang yang yu'minuna mereka beriman. Gitu Kak. Jadi yu'minuna ini kan akar katanya apa berarti? Ya. Yu'minuna berarti akar katanya amanah. Mana? Ya kan? Amanah apa artinya? Beriman. Amanah beriman. Bil ghaibi. Ya kan? Ada gimana cara menerjemahnya? Apakah harus menghitung huruf begitu? Kan yang goib. Iya, akar katanya apa itu? Al-Ghaibi itu dipisah alnya. Iya, bi kan awalan. Gitu kan? Ya. Al juga awalan. Berarti akar katanya apa? Goyaba. Ya, berarti akar katanya ghoyaba. Goyaba. Ya di tengah berubah menjadi Alif. menjadi alif, nanti di kamusnya tertulis ghoba. Ya. Nah, kalau alif ini di tengah, maka urutannya di mana berarti dia? Dia bisa di urutan wawu, bisa di urutan ya. Nanti Ibu cari kata ghoba di mana alif di urutan wawu atau ya. Gitu ya. Jadi di ghawaba atau ghoyaba. Begitu ya. Oh ya, Mbak. Jadi sudah dilihat di mana berarti akar katanya ghawaba apa ghoyaba? Goyaba, Ustaz. Ghoyaba ya. Akar katanya adalah ghayab. Artinya apa? Yang gaib. Yang gaib. Jadi akar katanya ghaibah artinya yang gaib. Bil ghaibi, kita mau menerjemahkan bil ghaibi itu dengan atau kepada? Dengan. Kepada. Aha. Dengan. Ya, jadi bil ghaibi B-nya bisa dengan ya. Bisa juga kepada, boleh aja. Bagi Nah. bisa. Bil ghaibi kepada yang gaib. Goib. Kepada yang gaib ya. Gitu ya. Jadi alladzina yaitu orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi kepada yang gaib. Usap, bisik. Terus wa yuqimuna, wa apa artinya ini? Dan. Oke, wa artinya dan. Yuqimuna ya wawunun? Mereka. Ya wawunun mereka. Ya wawunun artinya mereka. Wawunun mereka. Ya, akar katanya berarti apa tuh? Koyama. 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 Ya di tengah berubah menjadi Alif. menjadi alif. Jadi koma. Nanti dia jadi koma. Nah, kalau alif di tengah nanti berarti nanti Ibu cari kata koma di urutan kowama atau Oyama. oyama. Nah, kenapa? Karena ini asalnya wawu atau ya. Jadi cari kata koma di urutan kowama atau koyama. Ya, sudah dicari? Sudah. Nah, apa artinya koma? Berdiri. Koma berdiri. Oke ya. Koma artinya berdiri. Kita waktu belajar
Waktu belajar ininya ya. Waktu mempelajari saya mau kayak ini ya, saya mau buka teori. Waktu kita mempelajari teori ya, itu kan tulisannya koyama kan? Ya. Ya enggak? Ya. Koyama. Terus ada, perhatikan ini, dhamma, kasrah, sukun, yuqimuna. Ya, ini yang disebut pola DKS. DKS. Ya, Kasroh, sukun. DKS. Dhammah, kasroh, sukun. Dhammah, kasroh, sukun. Perhatikan ya. Sekarang kita akan lihat kaedahnya. Ya. Kita lihat kaedahnya. Halaman berapa, Ustaz? Tuh, ada di huruf aktif pasif. Halaman 44. Ya. Ini ada DKS, DSK di pola aktif pasif Bu ya, ada catatan penting. Ibu jumpai itu? Halaman berapa, Ustaz? 44. Coba dibuka di halaman 44. Ada? DKS. Ketemu Ibu? Belum. Ya. Ada yang belum. Ada. Ada ya? Oke, Ya. perhatikan. DSK. Perhatikan di monitor di layar ya. Pola DSK atau DKS sama dengan 3 plus alif di depan. Apa ini maksudnya? D ini maksudnya D ini dhammah. Ya. D itu dhammah, S-nya sukun, K-nya kasrah. Gitu. Kalau DKS berarti dhammah, kasrah, sukun. Itu yang dimaksud ya. Ya, perhatikan. Misal nih, muflih. Ibu perhatikan nih, muflih ini pola DSK ya. 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 Bagaimana itu? Ini dhammah, Dhammah, Sukun, kasroh. kasroh, sukun. sukun, kasrah. Dhammah, sukun, kasrah. Ya, dhammah, sukun, Kasroh. kasrah. Nah, itu yang disebut DSK. Nah, kita kan mau nyari maknanya kan? Ya. Begitu kita cari maknanya, kita potong mimnya karena dia awalan. Gitu gak? Ya. Jadi akar katanya apa? Akar katanya falaha. Falaha. Falaha itu artinya bertani. Oh, bertani, falaha. Ya, bertani, mengerjakan tanah. Ini artinya falaha tuh ya. Tuh. Jadi apakah muflih? Mu apa artinya? Mu itu artinya yang. Mu itu artinya yang atau orang yang. Artinya atau ber. Tuh. Apakah muflih itu yang bertani, yang mengerjakan tanah? Bukan. Muflih itu pola DSK. Jadi 3
plus alif di depan. Tuh. Tiganya kan sudah ada nih, falaha kan 3 nih. Akar kata itu. Ya. Nanti Ibu kalau punya kamus Arab Indonesia, cari yang ada alif di depannya. Aflaha. Aflaha artinya sukses. Ya, aflaha artinya sukses. Jadi bagaimana kita menerjemahnya? Kita menerjemahnya karena aflaha artinya sukses atau beruntung ya. Untung. Maka muflih artinya yang Beruntung. Muslihun. Orang-orang Oke, ya. yang beruntung. Kalau al-muflihuna berarti mim waunun artinya orang-orang ya. Gitu enggak? Ya. Nah, falahanya itu bukan falaha ini yang ada alifnya. Yang ada alif di depan. Apa tuh? Orang-orang yang sukses. Gitu cara menerjemahnya. Nanti akan ada lagi misalnya ya. Contoh. Contoh misalnya musyrikun. Musyrikun. Sama saja kan ini polanya? Ya, dhammah, kasrah, Kasrah, sukun. sukun. Ya, mim wawunun artinya orang-orang yang. Gitu enggak? Ya. Akar katanya apa nih? Syaroka. Caroka. Roka. Nanti di kamus cari syaroka, turun ke bawah cari yang ada alif. Alif. Asyaroka. Asroka. Asyroka. Asroka. Nah, asyroka menyekutukan berarti musyrikun orang-orang yang menyekutukan. Gitu ya. Gitu aja dia kalau DSK, DKS. Baik, sekarang kita ke pola DKS. Apa itu maksudnya pola DKS? DKS itu dhamma kasrah sukun. Contoh yuqimu. Tadi kan wa yuqimuna sholata. Ya, yuqimu. Apakah ini pola DKS ya? Dhamma kasrah sukun. Tuh. Nah, ya ini kan awalan. Jadi berarti apa? Berarti akar katanya koyama. Itu kan? Ya di tengah berubah menjadi alif. Gitu kan? Iya. Jadi jadilah dia koma. Nah, koma artinya berdiri. Koma artinya berdiri. Berdiri. Nah, akoma nanti kan turun ke bawah cari yang ada alif di depan. Di kamusnya tuh. Akoma artinya mendirikan. Ya, akoma artinya mendirikan. Mendirikan atau menegakkan ya. Jadi yuqimu ya-nya kan artinya dia. Iya enggak? Ya. Iya, berarti yuqimu dia mendirikan. Mendirikan. Jadi kalau wa yuqimuna Mereka. Mereka. iya. Wa yuqimuna dan mereka mendirikan. Gitu. Itu yang dimaksud 3 plus alif di depan. Jadi sekarang kita ke sini kembali ya. Wa yuqimuna dhammah kasrah sukun, ya kan? Ya. Koma, nanti turun yang turun ke bawah setelah koma, cari apa? Cari akoma. Akoma. Akoma artinya mendirikan. Berarti wa yuqimuna dan mereka mendirikan. Ya. Mereka mendirikan. As-sholata. Ini mah nggak usah diterjemahkan. Maksudnya nggak usah dicari akar katanya. Apa cuk? Penting cari akar katanya.
Ya, kalau penting tetap saja gampang aja, al kita buang. Ya enggak? Tak kita buang. Jadi Sholat. akar katanya solawa. 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 Ya kan, akar katanya dia solawa. Solawa. Nah, wawo di akhir berubah jadi alif, nanti sola. Gitu tuh. Ini papan tulis saya jelas apa tidak nih, Bu? Jelas. Ya. Karena ini kan aku ini. Nah, soalnya kalau dikecilkan kayak ini. Kecil kan? Kalau Gede aja dikecilkan. Ustaz. Tadi seperti tadi, Ustaz. Seperti tadi Ustaz. Iya, ya tenang aja, jangan khawatir. Nenek nggak bisa jelas. Nenek pasti jelas lah, masa nenek jadi gadis. Ya. Nah, ya, sekarang wa yuqimunas sholata. Jadi bagaimana itu? Jadi Mereka alnya sholat. Soalnya kata benda hilang. al kita buang, gitu gak? Ya. Ya, al kita buang. Tak kita buang. Jadi dari kata solawa, Solawa. ya gak? Dari kata solawa. Nanti wawu di akhir menjadi alif. Alif. Sola. Sola. Gitu ya. Oke, sekarang kita buka kamusnya. Nah, kamusnya berarti di mana? Di sod. Ya. Terlihat nggak kamusnya nih? Kecil. Sholat. Iya. Sofa. Udah ketemu belum soalnya? Sudah. Oh, lebih cepat dari saya, pinter banget. Sholat. Nih. 51 Ustaz. Halaman 51. Ya kan? Ini sholat Ya. yaslu solwanganan, mengenai tengah-tengah punggungnya. Sholat artinya sholat. Ini kan, Bu? Ya, betul Ya. Ustaz. Gede nggak nih kamusnya? Ya, sudah. Gede. Oh, gede. Jadi as-sholatnya, ya ini dia as-sholat. Sholat. Ya, tidak diterjemah. Artinya memang sudah diambil dari bahasa Arab kata sholat. Ya, as-sholat, as-sholat. Ya. Jadi wa yuqimuna, dan mereka menegakkan as-sholata, sholat. Ya. Wa yuqimuna, dan mereka menegakkan as-sholata, sholat. Nah, wa mimma, wa-nya apa artinya? Dan Wa dan, nggak usah diterjemah karena sudah tahu dan banyak sekali. Dan ditambah dan sama dengan dan. Ya enggak? Ya ngapain lagi wa gitu. Maksudnya lagi dan gitu. Nah, padahal bukan gitu bahasa Arabnya ya. Tapi karena kreatif. Kamu lagi ngapain? Di wa lagi dan maksudnya. Nah, ya. Baik, jadi wa mimma, wa-nya dan mimma itu asalnya ini tasydid nih, asalnya nun ini. Tuh, jadi Ibu harus tahu proses. Jadi mimma itu asalnya min plus ma. Min. Gitu tuh. Min. Nah, jadi bacanya kan mimma, ya enggak? Tuh. Makanya nunnya disulap menjadi tasydid. Supaya tidak terlalu banyak tulisan. Ya kan? Kalau ini kan sederhana. Mimma tinggal kasih tasydid aja. Coba kalau ditaruh di atas mimnya nun keder orang kan? Iya. Misalnya begini ya. Keder kan? Nah, jadi kasih tasydid aja. Gantinya nun. Oke, wa mimma, dan dari, minnya artinya dari. Gitu ya, ma apa yang? Dari. Ya, wa mimma, dan dari apa yang? Nah, ya.
Terus rozakna, apa itu artinya? Kami rizkikan. Iya, hum kan artinya mereka, Mereka. gitu kan? Tadi Hum artinya mereka. Nah artinya apa? kan di depan itu. Akhirannya Kami. artinya apa? Kami. Artinya kami telah. Kami telah rizkikan. Telah. Zako memberi rizki. Jadi kami telah rizkikan, gitu gak? Kami telah rizki, kan? Rizki itu anugerah. Bahasa Jermannya rizki itu anugerah. Ya Bu, anugerah. Kami anugerahkan. Iya, wa mimma dan dari apa yang rozakna kami telah anugerahkan hum kepada mereka, yunfikun. Mereka Yunfikun, akar katanya apa ini? nafako. Gitu Bu. Oke, ini pola apa nih? Pola dhammah. Doma sukun kasro. Ya. Kasro. Dhammah sukun Sukun, kasroh. Berarti pola apa? Pola DS. SK Berarti apa tuh? 3 plus alif plus di depan. alif. Jadi nanti cari kata nafakoh, artinya apa? Turun ke bawah, cari yang ada alif di depan. Anfako. Anfako. Nafako itu artinya melubangi ya. Anfako menghabiskan, menafkahkan. Menyalurkan bisa ya. Jadi yunfikun, mereka menafkahkan. Mereka Asal katanya nafako, golongan ya, saluran nafako. Nafak. Asal artinya nafako tuh. Nafak Swiss, terusan Swiss. Ya. Jadi orang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu artinya menyalurkan hartanya di jalan Allah. Oke ya, pasti banyak itu domah sukun kasroh. Ya, no, domah sukun kasroh juga kan? Baik. Walladzina dan orang-orang yang walladzina dan orang-orang yang Yuk, gitu kan? Sekarang yuk minuna ya wawunun artinya apa? Mereka. Mereka. Ini domah sukun kasroh enggak? Ya. Domah sukun kasroh berarti 3 plus alif di depan. Jadi akar katanya apa nih? Akar katanya adalah amanah. Oh, nanti turun ke bawah cari yang ada alif. Amanah. Gitu. Amanah. Kemudian nanti tertulisnya begini. Amanah. Oke, ini alif nih. Alif. Asal tulisannya begini. Akhirnya apa? Akhirnya taruh di atas saja. Amanah. 2 alif itu. Ini bukan fathah kecil, tapi alif kecil. Bukan fathah berdiri, tapi alif kecil. Oke ya. Ternyata bukan amanah, tapi aminah. Aminah merasa aman. Amanah artinya percaya atau beriman. Ya. Seperti misalnya yunfikun ya. Yunfikun tuh dari kata nafakoh ya. Bukan ya. Nah, ini dia nih.
Jadi akar katanya dia nafaqah. Ya Bu, nafaqah habis. Ya, terus turun ke bawah ada anfaqah kan nih? Ya. Ya. Dia telah membelanjakan. Jadi kalau yunfiqun yunfiqun mereka telah membelanjakan, ya. Yunfiqun mereka membelanjakan. Ya. Yunfiqun mereka membelanjakan. Yu'minu. Nah, sekarang yu'minun. Kalau yu'minun kan dari amanah kan? Ya. Oke, sekarang kita lihat di mana? Kita lihatnya di ba. Kok di ba? Karena amanah itu lebih dekat dengan ba. Ya, tinggal kita cari ke atasnya, tarik. Ini udah ketemu. Ya. Ini akar katanya Aminah. Aminah percaya. Kita mau cari yang amanah. Tuh. Amanukum, aku akan percayakan kepada kalian. Amanah. Asalnya amanah. Ya. Baik, terus pastikan kita cari yu'minun. Lihat. Lihat, amantu, aku beriman. Amanna, kami beriman. Sekarang kita carinya apa? Carinya yu'minuna. Ya, sama aja, gampang aja. Yu'minu, mereka beriman, yu'minuna. Mereka beriman. Mereka beriman. Tapi sebelum kita tahu yu'minuna mereka beriman, sudah ketemu kita di 3 plus alif di depan kan? Ya. Walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna mereka beriman. Oh, beriman. Beriman. Bima, gimana kita menerjemahnya bi? Bi dengan. Ya, bi dengan, beriman dengan, beriman kepada apa beriman dengan? Kepada. Bisa. Ya, beriman kepada. Ma, Apa yang beriman kepada apa yang unzila. nazala. Telah diturunkan. Akar katanya nazala kan? Nazala. Ini juga sama saja DSK ini domah sukun kasrah, ya kan? 3 plus alif di depan, akar katanya nazala, ya gak? Tuh. Tapi karena ini pola UIA atau pola apa ya namanya? Awal U sebelum akhir A, awal U, awal U sebelum akhir I ya. Kamu Awal nggak U jadi jalan, Li. sebelum akhir I, enggak, saya di sini duduk, tidak di jalan. Kamu lagi aja. Salam. Oke Bu. Jadi ini kan berarti apa nih? Kata kerja bentuk Pasif. lampau pasif. Kita buka di apa nih? Buka di nun ya. Kita buka di nun. Kita buka di nun, cari apa? Cari nazal. Nazala. Ya, ini dia ketemu nazalanya. Nazala, nazala artinya turun ya Bu. Turun. Nazala turun. Nah, kita karena ini polanya dhamma sukun kasrah, ya kita cari yang ada alif di depan. Nah, ketemu nih. Ya, seperti misal anzaltu, menurunkan, ya Kak? Anzalna, kami telah turunkan. Kenapa Bapak suruh tulis chat? Yang itu kan? Bapak suruh beli cat, Bapak nanya. Ya, so. Lain aja. Baik ya. Jadi
Jadi gimana kita menerjemahnya? Unzila telah diturunkan. Nah, atau kita bisa ini lihat nih yang ini. Unzila telah diturunkan. Ya, dimana apa yang telah di. Jadi UI-nya artinya telah di. UI di sini artinya telah di. Ya. Jadi telah di apa? Telah diturunkan. Telah diturunkan. Ilaika. Gimana nerjemahnya? Ila. Kepadamu. Iya, kepadamu. Ilaika ini ada 2 huruf nih, Bu. Iya, ilai. Ilai dan ka. La, Ila, la, plus ka. ila sama ka. Ka. Jadi kalau ditulis disambung ilaika. Gitu kan? Jadi kepadamu. Maunya mau siapa ini? Manusia. Mau Nabi Muhammad dong. Oh. Jadi walladzina yu'minuna dan mereka dan orang-orang yang beriman bima unzila ilaika kepada apa yang telah diturunkan kepadamu. Maunya Muhammad. Apa maksudnya Al-Qur'an sama As-Sunnah. Hadis itu juga wahyu sama saja. Ya. Tuh, maka Allah katakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad berkata dari hawa nafsunya, tetapi apa yang dikatakannya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, baik. Sekarang wa apa artinya? Dan Oke, dan ma apa yang unzila telah diturunkan. telah diturunkan. Nggak usah diterjemahkan, sudah lewat itu. Ya, bersihlah kita itu. Min Dari. Nah, sekarang ya qoblika. Tidak diartikan Sebelum Ya, dari qobala kan, dari qobala. Jadi kalau kita buka misalnya ya, kita buka di qa. Nah, ini qabila menerima. Qabila menerima. Yes. Terus itu kan qabli kan? Ya. Qabil taqabbal. Nah, ini ada ditulis qablika lagi, ya Allah, terang-terangan banget. Ya. Qablika sebelum engkau. Ya. Baik. Min qablika, minnya ini tidak diterjemah ya, Bu? Ya. Min tidak diterjemah ini. Ya, kenapa min tidak diterjemah? Oke, perhatikan sekarang ya. Kita akan di Al-Quran. Udah lama ini. Saya keluar dulu ya. Saya mau cari filenya. Dokumen. Dia itu ada kaidahnya ya. Min tidak diterjemah apabila min Ketemu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini perasaan saya sudah bikin itunya, PowerPoint-nya.
Jadi min tidak diterjemah jika dirangkai dengan tahti, ba'di, qabli, ghairi, duni, fauqi. Ya. Ibu mau screenshot boleh ya? Iya, iya. Jadi kalau misalnya min tahti berarti di bawah, min ba'di berarti setelah, min qabli sebelum, min ghairi, min duni selain, min fauqi di atas. Itu maksudnya ya. Duni, ghairi, qabli, ba'di, tahti. 6 ya? Iya. Kalau ketemu 6 itu tidak diterjemah ya Ustadz ya? Ya, kalau ketemu itu tidak diterjemah, Bu. Ketemu ini, maksudnya min ketemu qabli. Minta qabli. Baik, ya. Jadi waladina dan orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bima kepada apa yang unzila telah diturunkan ilaika kepadamu wama dan apa yang unzila telah diturunkan min qablika sebelum kamu. Jadi minnya tidak diterjemah. Ya. Minnya itu tidak diterjemah. Wabil akhirati dan kepada akhirat mereka yuqinun mereka akhirat. Saya lagi nyari ininya nih. Ini. Tahu kata tunjuk. Ustadz, min bukannya kata itu ya Ustadz, kata bermakna bukan ya? Ya, huruf bermakna dia, huruf bermakna. Tapi kalau dirangkai dengan yang tadi itu ya, itu tidak diterjemah dia, karena dia sebagai posisinya sebagai tambahan saja, sebagai kata pemanis. Iya. Qabli, ba'di, tahti, fauqi, duni. Fauqi. Sudah Bu, sudah ditulis? Sudah. Sudah, Ustaz. Baik ya. Perhatikan ini jadi ditulis kaidah ini ya, atau bi amana plus bi artinya beriman kepada. Min tidak diterjemah jika dirangkai dengan duni, fauqi, tahti, ba'di, qabli, ghairi. Ya Bu ya. Ya. Iya. Sekarang kita kembali. Jadi min qablika sebelum engkau, sebelum kau. Jadi wama dan apa yang unzila telah diturunkan min qablika sebelum kamu, ya. Sebelum ini saya sebelum engkau ya. Wabil akhirati, gimana kita menerjemahkan? Dan kepada akhirat. Ya, dan kepada akhirat. Benda. Wabil akhirati dan bi kan kepada. Ya.
kepada al-akhirati akhirat. Dari kata akhara ya. Hum Koro. mereka Mereka. yuqinun. Mereka yakin. Mereka Ya. yakin. Mereka yakin. Apa akar katanya ini? Akar katanya apa Ibu setelah dibuang ya wawununnya? Wakona. Akar katanya wakona. Sakona. Oke ya, akar katanya wakona. Wakon. Jadi karena akar katanya wakona, maka kita cari di waw, gitu Kak? Ya, kita cari di waw. Wakon. Adanya wakofa sama wakoya. Nih, ya, wakofa sama wakoya. Mestinya kan setelah wakofa ada wakoko, ada wakona. Langsung ya, berarti tidak ada di wakona. Oke ya, tidak ada di wakona. Nah, kalau tidak ada di wakona, carinya di mana? Wakoi. Kona. Ya, pelajaran kita mengatakan apabila di wawu tidak ketemu, cari di ya. Wakona tidak ketemu, cari di yakona. 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 Gitu gak? Lihat nih, waktu kita belajar ya, waktu kita, waduh mana ini? Waktu kita mempelajari ini ya, Bapak Ibu perhatikan, waktu kita mempelajari huruf penyakit, huruf sakit. Kan masih di awal ya. Posisi di awal. Ya. Apa katanya wawu di awal, bisa wawu, bisa iya. Ya kan? Iya. Ya. Tampak nggak nih? Yakinan. Jelas. Iya. Ya. Jadi, belum ya. Perhatikan ya. Posisi di awal. Tampak ini? Tampak jelas. Tampak ya? Belum. Wawu Ustaz. posisi di awal bisa wawu, bisa iya. Ya. Contoh yuqinu. Yu awalan. Akar katanya wakona. Wakona. Kalau tidak ketemu di wakona, cari di yakona. Yakona. Iya, Pak. Yakona, Pak Ustaz. Jadi kalau iya, posisi di awal bisa iya, bisa waw. Tukar-tukaran aja itu. Iya. Ya. Ya, contoh misak, mi dibuang alif sisipan, yasako. Kalau tidak ketemu di yasako, cari di wasako. Pokoknya jangan nangis gini-gini, gampang aja. Ya, Bukan. ya. Jadi dari mana berarti? Dari yakona. Nggak ketemu nih di waw. Carinya di ya. Ya, carinya di yakona. Yakin. Ya. Yakin. Mereka Ternyata yakin. ada nih yakna, yaitu yaknan, yakonan, yakin. Wabil akhiratihum yuqinun. Ketemu tuh yuqinunnya, mereka meyakini. Awalan ya, akhir wanunnya mereka. Ya. Jadi wabil akhiratihum yuqinun. Dan kepada akhirat mereka yuqinun, mereka yakin. Jadi mereka sama mereka, ada dua mereka nih. Mereka yakin. Ya, kalau diulang berarti itu adalah penegasan. Wabil akhirati dan kepada akhirat mereka yuqinun, benar-benar yakin. Baik, sekarang ulaika apa artinya? Mereka Mereka itu. itu. Nah, dia itu berarti termasuk kata tunjuk ya.
Ya. Ya Bu. Ya. Iya. Jadi kalau dia termasuk kata tunjuk. Dari tadi saya di mana itu? Ibu ya. Ya. Nah, sekarang kita mau cari ulaika. Ya, kita cari ulaika, dia ada di kata tunjuk. Kata tunjuk. Ini dia nih. Dia, Ibu kalau mau cari berarti di ulaika. Ya, ini dia. Ulaika. Ya, Bu. Itu atau mereka itu. Itu atau mereka itu. Baik. Jadi ulaika mereka itu. Ya, mereka itu. Ala Di atas. Atas. ala atas atau di atas. Di atas. Gitu ya. Ulaika mereka itu atas atau di atas. Hudan, Petunjuk. Tunjuk. Petunjuk. hudan sudah lewat kan? Dalikal kita bola riba fi hudan. Hudan mereka itu hudan di atas hudan petunjuk. Min Dari. dari Dari. Rabbi. Kan sudah Rabbil alamin kan? Ya, Iya. baca dulu ya Tuhan. Him Rabba. Mereka. 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 Dari Tuhan mereka. Wa ulaika Dan Dari mereka. mereka itu dan mereka itu. Humu mereka mereka. Lihat ada mereka, mereka. Berarti yang keduanya itu benar-benar ya. Benar-benar. Humu benar-benar al-muflihun. Akar katanya apa ini? Falaha. falaha. Alaha al-awalan muawalan wawunun akhiran. Mim wawunun artinya apa? Mereka. Mereka. Orang. Orang-orang yang. Orangnya. Ya, mimnya kan artinya yang, ya Pak. Ya. Mu ini artinya yang, wawunun orang-orang, jadi orang-orang yang. Yang. Akar katanya falaha, polanya dhammah, sukun kasroh. Kasro. Jadi cari apa? 3 plus alif di depan. Aflaka. Aflaha. Gitu. Ya, jadi kita sekarang cari di fa, Ah. ya. Fa. Ini dia falaha. Ya. Aflahanya, aflaha bertani, aflaha beruntung. Teruntung. Jadi wa ulaika dan mereka itu humu benar-benar al-muflihuna orang-orang yang Yang beruntung. beruntung. Oke, ini sudah jam 2:30 Bu Nini, mau dilanjut sampai jam 3:30? Ya, boleh nih. Udah Anak-anak kasihan, sudah pada, kasihan. ya, Kasihan, anak-anak kasihan. sudah pada pengen istirahat. Ya. Udah ngebul katanya Ustaz. Ya. Tapi enak kan belajar begini, Bu? Iya. Tunjukkan Apalagi kamu. kalau udah bisa Ustadz. Kalau udah Tenang, Ustaz. bingung. Jelas. Maksudnya keterangan saya, cara saya mengajarkan enak kan begini. Iya, sangat jelas, Ustaz. Qurannya juga lebih jelas. Iya, kan ini digedein kayak gini tuh. Ada Gede, yang nyontek nih. gede. Terima kasih Allah mempertemukan dengan Ustadz. Kita yang terima kasih ilmu saya jadi manfaat. Kalau saya punya duit, saya bayar nih satu orang 10 jutaan nih untuk bayar belajar metode Granada. Dari anak jarinya nggak laku 10 juta bayarannya di Ustadz. akhirat juga Ustadz. Ada tara masuk surga itu Ustadz. Ya, amin. Ilmunya nggak bisa dinilai.
Iya itu. Iya. Yang lebih tidak bisa dinilai kalau ibu mau belajar. Ya. Ya Ustaz. Saya itu kalau ada orang belajar, saya bayarin gitu. Saya bayar supaya dia mau belajar. Tapi nggak punya duit. Tapi udah agak ini Ustaz, apa suka lupa kalau nggak lagi belajarnya mah ingat, tapi kalau suruh nyari sendiri Ya namanya anak muda. lemot ya. Lemot. Lemot. Namanya anak muda. Bisa cak-cak kalau anak muda. Ya, kalau nggak Ustaz, lupa kalau ya muda. susah. Ya. Lupa itu bikin nikmat, Bu. Iya, insya Allah Ustaz. Kalau Masih nggak mau. lupa, waduh, ibu-ibu nggak ada yang mau hamil. Ya, Belajar lagi nanti. baik. Ya. Bu Nini silakan. Baik, Ustaz. Iya. Saya terima kasih banyak. Mohon maaf Sama-sama. tadi saya telepon. Ustaz tadinya mungkin mau istirahat ya tadi ya. Tapi karena sudah banyak yang menunggu tadi udah 27 itu. Jadi mau nggak mau saya telepon. Alhamdulillah. Semangat. Ya, alhamdulillah. Semangat dong. Gitu. Semangat Jangan selalu. mau kalah sama yang muda-muda. Semangat selalu Bu Nini. Alhamdulillah. Ya, insya Allah kita selalu ya. Apalagi banyak temannya nih, ya kan? Kita kan Ya, dapat saya. sahabat. Gitu. Makasih Ustadz. Makasih Pak Ustaz. Sami-sami, Ibu. Ya. Oke. Senang. teman-teman, Senang Bapak Ibu sekali semua kan bisa jangan gabung. keluar dulu, masih digembok kelasnya. Ya, Sama ya anak-anak sekalian. Iya. Anak-anak bener Ustaz. Ustadznya Ya, sama benar-benar ibu kepala nih. sekolah masih di dalam kelas kok mau lari. Lah iya. masih digembok gitu. Belum bisa jadi ya ini ya kita akan berjumpa kembali di minggu depan ya. Namun setiap hari Senin, Rabu sore jam 4 itu kalau nggak Ustadz Bayu atau Ustadz Abdurrahman yang akan mengajar masih pemula juga gitu, masih pemula cuma udah ayat 30-an mungkin gitu. Bisa ikut di kelas itu nanti ya supaya nggak nunggu 1 minggu gitu kan, kita belajar lagi gitu. Jam berapa, Bu? Jam 4. Pokoknya kalau hari biasa Senin sampai Jumat itu selalu jam 4 sore. Setiap hari ada. Setiap hari ada. Ada setiap hari. Alhamdulillah. Linknya sama? Linknya beda. Ibu lihat di grup ya. Ya, ya Bu. Baik, terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsira atas kehadirannya di kelas dan belajar bersama Kianki. Mudah-mudahan kita semakin mahir, insya Allah. Dan kita tutup sesi 3 ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta Astagfirullah. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum.